Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebelum kami menapaki dan melewati hari ini Tuhan, kiranya Engkau perkenankan kami untuk belajar tentang firman-Mu sebagai dasar dan pegangan kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus atas kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk mengerti kebenaran dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada Resapi pada hari ini adalah menantikan Natal sampai akhir hayat. Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Natal adalah kelepasan, keselamatan yang kita peroleh. Awal daripada proses keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Natal, bukti cinta kasih Allah. Natal adalah Immanuel. Dan apakah Natal itu hanya cukup kita rayakan ketika bulan Desember saja? Karena itu hari ini kita mau mencoba untuk menghidupi Natal. Bagaimana Natal itu sesuatu yang perlu untuk selalu kita nantikan kedatangannya. Bahkan sampai akhir hayat kita bisa belajar dari Lukas 2 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kalimat ini adalah bagian daripada kalimat yang diucapkan oleh seorang Bapak Simeon yang diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat kelahiran Sang Juru Selamat. Dari situ Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana Simeon menantikan Natal itu sampai akhir hayatnya. Karena Natal baginya adalah sebuah keselamatan bagi umat yang percaya kepada Allah. Natal merupakan bukti cinta kasih Allah. Sama seperti Israel ketika itu. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Simeon terus-menerus menantikan kedatangan Sang Mesias bagi kelepasan bangsa Israel yang tengah ada dalam keluh kesah. Mungkin saat ini Bapak Ibu, di antara kita tengah berada di dalam keluh kesah oleh karena sakit penyakit, oleh karena ujian yang bertubi-tubi, oleh karena tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan,
Oleh karena permasalahan-permasalahan yang terus ada dalam kehidupan kita seakan tiada henti. Entah itu di dalam keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak-anak kita, ataupun di dalam pekerjaan kita, di dalam finansial kita. Demikian juga mungkin sebagai remaja atau pemuda, di dalam pembelajaran kita, di dalam studi kita, di dalam masa depan kita, di dalam pemilihan jurusan, ataupun di dalam proses percintaan kita. Ada begitu banyak hal kita menanti-nantikan kelepasan dari keluh kesah ini, kelepasan daripada kesedihan ini, menantikan datangnya Sang Juru Selamat. Karena itu, saat ini kita mau mencoba belajar bagaimana Bapak Simeon bisa sampai kepada titik kebahagiaan menggendong Sang Juru Selamat dan berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Penantian kita benar-benar terwujud, penantian kita tergenapi, kita benar-benar melihat dengan mata kita kelepasan itu. Tuhan Yesus datang dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus datang menolong kita dalam keluh kesah kita, kesedihan kita, permasalahan-permasalahan kita, harapan, cita-cita, tujuan masa depan kehidupan kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa Simeon ditulis dalam Alkitab bahwa dia orang yang saleh dan benar. Itulah yang perlu. Di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus, Sang Penyelamat, atau Natal di dalam tiap hari kehidupan kita, haruslah kita selalu berlaku benar, pikiran benar, perkataan benar, hati benar, roh benar, jiwa benar, tindakan kita benar, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, pilihan-pilihan hidup yang benar. Meskipun untuk itu mungkin kita harus dibenci, mungkin kita harus direndahkan. Yang kedua, Simeon ditulis sebagai orang yang senantiasa penuh dengan Roh Kudus di dalamnya. Tentunya tidak spontan saja Bapak Simeon mendapatkan Roh Kudus. Hal itu terjadi karena Bapak Simeon selalu mencas kehidupan kita dengan Roh Allah, meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupannya, sehingga selalu dituntun dalam kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadaku, sehingga dia siap untuk diambil Tuhan, siap untuk berada dalam kematian, karena dia telah sampai pada titik kebahagiaan mengalami kedatangan Tuhan Yesus, mengalami Natal secara pribadi dalam penantiannya akan kelepasan dari keluh kesah dan permasalahan hidup. Yang kedua tokohnya, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Nabi Hana. Ditulis di dalam kitab Lukas 2. Dari konteks Lukas 2 ayat 30 ini. Bagaimana Nabi Hana, seorang janda yang berusia 84 tahun, selama hidupnya tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam berpuasa dan berdoa. Karena itulah Bapak Ibu, ini yang perlu. Tidak pernah meninggalkan bait Allah bukan berarti meninggalkan gereja secara fisik, tapi bait Allah adalah hidup kita. Di dalam hidup kita, sepanjang sampai akhir hayat kita, selalu membawa diri kita sebagai bait Allah. Kita selalu mengkuduskan diri, dan kita selalu mengisi dengan puji-pujian, penyembahan, doa,
firman Tuhan dan juga persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita mensyukuri semuanya itu, maka Allah berkenan memberikan kelepasan kepada kita dan menyampaikan kita kepada titik kebahagiaan, merasakan, mengalami Natal, mengalami Immanuel. Tuhan selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar melakukan apa yang Bapak Simeon dan Ibu Hana lakukan dalam penantian untuk datangnya Sang Mesias sampai akhir hayat hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau menjadikan dan mengajari kami untuk seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana, senantiasa menanti-nantikan keselamatan dari Engkau, sehingga pada akhirnya mataku sendiri melihat keselamatan itu yang daripadamu terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengisi hari-hari ini. Amin.